semoga Allah balas dengan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir yang saya hormati kembali para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah. Kenapa Bu Pak menjadi pertanyaankah saya hormat kepada ulama sebesar 2 kali? Kenapa? Karena ulama dalam tokoh masyarakat menjadi lambang terbesar bagi kita, betul? Betul apa betul? Sekarang Arya ngayakeun acara kieu pasti di teang saha? Kia? Ayeuna arek aya acara 7 bulan di teang saha? Kia? Sok ayeuna warga di dieu sing kompak sadayana lamun abdi ngajawab temalan kiai siap. Sok tahlilan ka kiai 4 bulan 7 bulan kasurupan leres Bu. Ayeuna ibu gerebek di dia kasurupan mal mungkin di teang Bapak Presiden, betul? Pasti salah kia. Uihan deui sok sing kompak tahlilan 4 bulan 7 bulan kamaotan kasurupan nyolatkeun mait ngagotong mait. Astagfirullah. Ngagotong mait ku kiai Bu. Leres dia kiai sama ngagotong mait leres. Aso? Oh baru kan di abdi aya Pak kiai anu ngagotong mait aya. Kunaon salah Pak? Atas ngarantung terus ngadoakeun terus kudu ngilu ngagotong. Aya dia di dia masuknya. Oh baru. Mudah-mudahan urang daekeun sadayana kiai mah di dia mudah-mudahan sing dipalanjangkeun umur amin. Dimurahkeun milik rezekina amin. Disehatkeun jiwa dan ragana amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiru rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sang pencipta alam semesta, sehingga terciptalah langit dan buminya, daratan dan lautannya, bulan dan bintangnya, bahkan si cantik dan si tampannya, sehingga sempurnalah kehidupan yang ada di muka bumi ini. Salawat bermahkotakan salamnya semoga senantiasa terus mengalir tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni the best of leader. Tidak ada kata pemimpin di atas pemimpin kecuali dia pemimpin yang adil lagi bijaksana. Wasana habibana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut ajaran beliau hingga kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Hadirin ma'asyiru rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suasana meriah khidmah ini, akhirnya kita bisa memperingati hari kelahirannya baginda Rasulullah SAW kembali, di mana diperingatinya yaitu adalah 1 tahun sebulan sekali. Saya heran banyak ulama yang mengatakan bahwa memperingati hari kelahiran baginda Rasul ini dikatakan bid'ah. Kata siapa? Yang pertama kali memperingati hari kelahirannya baginda Rasulullah SAW itu Allah. Ketika baginda Rasul dilahirkan, Allah hias langit dengan penuh gemerlap bintang. Allah sejukkan muka bumi. Allah kirimkan bidadari untuk menjadi dokter dari baginda Rasulullah SAW. Jadi yang pertama kali Allah yang merayakan. Jadi jangan semata-mata kita mengatakan memperingati ini adalah bid'ah, bukan. Justru ini adalah tanda syukur kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di muka bumi ini tidak ada akan yang namanya ilmu, tidak ada akan yang namanya akhlak, tidak ada akan yang namanya kedamaian kecuali adanya baginda Rasulullah SAW. Hadirin, masyarul rahimakumullah, dan sekarang kita memperingati kelahirannya. Kenapa kita harus sering memperingati? Karena semakin kita memperingati, semakin bertambah rasa cinta kita kepadanya. Karena yang kita peringati ini adalah bukan salah satu pemimpin yang ejek-ejek, bukan. Akan tetapi yang kita peringati ini adalah salah satu pemimpin jagat, pemimpin besar, pemimpin umat seluruh dunia, pemimpin para nabi dan rasul, imanul anbiya'i wal mursalin, dan penutup para nabi dan rasul, katabul anbiya'i wal mursalin.
seseorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya diabadikan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Muhammad, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul yang menjamin umatnya masuk surga kecuali mereka yang membangkang terhadap ajaran-ajarannya. Dan Rasul juga pembawa rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maka disebabkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk merahmati bagi seluruh alam. Dan siapa Muhammad itu? Dialah Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang bergelimang dalam kekufuran, kemusyrikan, penyembah patung-patung berhala. Mereka pun hanyut dalam perbuatan dosanya, kemaksiatan, perjudian, pembunuhan. Alangkah beratnya tantangan yang dihadapi oleh seorang putra yatim piatu itu. Kenapa disebut putra yatim piatu? Karena baginda Rasul ketika berada dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia, wahai saudara. Dan ketika baginda Rasul lahir beranjak usia 7 sampai 8 tahun, ibunya yang meninggal dunia, wahai saudara. Makanya disebut putra yatim piatu. Akan tetapi ini tidak menjadi putus asa bagi Rasul, karena ini keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, memang ini keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin ketika baginda Rasul lahir tidak memanggil abi kepada ayahnya, tetapi memanggil Rabbi, Tuhanku, kata Allah. Jadi yang kita peringati ini adalah bukan salah satu pemimpin yang ecek-ecek, wahai saudara. Yang kita peringati ini adalah salah satu pemimpin jagat, proklamator seluruh penjuru dunia. Dia adalah baginda Rasulullah SAW. Walaupun ibunya tidak ada, walaupun ayahnya tidak ada, tidak menjadikan putus asa bagi dirinya untuk mensyiarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan hebatnya ketika waktu itu beliau lakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah untuk menyiarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam waktu tempo relatif singkat, kurang lebihnya dari 23 tahun, beliau sudah berhasil menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana bu'istu li'utami makarimal ahlak, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan ahlak. Ahlak siapa? Ahlak kita selaku umatnya, wahai saudara. Lalu ini menjadi pertanyaan besar gak bagi diri kita. Kenapa Rasul sampai bisa menyebarkan agama Islam 20 tahun dengan begitu cepat? Kalau kita diamanahi oleh Allah nih, hei kamu, sebarin nih agama Islam ke seluruh penjurunya, sampai ribuan tahun pun kita tidak akan. Tentu mental kita sehebat baginda Rasulullah SAW. Rasul sudah diamanahi oleh Allah, dan alhamdulillahnya dalam waktu tempo relatif singkat Rasul sudah bisa menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Lalu bagaimanakah? Apakah seperti yang dituduhkan oleh orientitas Barat? Oh, mungkin dulu Rasul menyebarkan agama Islamnya dengan cara pembunuhan. Oh, mungkin Rasul dulu menyebarkan agama Islamnya dengan cara hasutan. Oh, mungkin dulu Rasul menyebarkan agama Islamnya dengan cara peperangan, pepedangan. Tidak, wahai saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dengan cara berdakwah. Maka berdakwah ini adalah salah satu kewajiban bagi kita, umat baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan tongkat estafet baginda Rasulullah SAW. Dan berdakwah ini tidak harus seperti ini, wahai saudara. Saya ngomong di depan berjam-jam, belum tentu masuk menembus ribuan kepala yang ada di sini, belum tentu. Akan tetapi dakwah yang sebenarnya, dan dakwah Anda tidak perlu hafal Al-Quran 30 juz. Anda tidak perlu hafal hadis. Berdakwah yang baik itu bagaimana? Anda sekarang, misalkan ya, bawa tetangga dari yang tadinya jarang ke majelis, jarang ngaji, jarang sholat, Anda bawa ke masjid sampai dibimbing sama Anda, sampai benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ heroik pahalanya dalam berdakwah, wahai saudara. Berdakwah seperti ini belum tentu saya membawa umat-umat yang ada di sini memperbaiki akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu. Mungkin yang ada di sini pengen lihat wajah saya aja. Mungkin yang ada di sini pengen lihat saya aja. Belum tentu kan? Siapa tahu pikirannya ada yang seperti itu, gitu kan? Tapi saya doakan mudah-mudahan Iwan Awad, ibu maupun bapak yang hadir pada kesempatan kali ini datang hanya ingin mencapai ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiru rahimakumullah.
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadal ghalidan qalbi lanfadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekalinya kamu bersikap keras maupun berhati kasar, maka tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka dari itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan mereka. Jadi Rasul ini maha pemaaf, maha penyayang, akhlaknya yang mulia. Berdakwah Rasul bukan dengan cara ini saja. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan akhlaknya, dengan cara menunjukkan adab